Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam hari ini tanggal 24 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Sebab Yesusku sangat baik. Dia Bapa yang dahsyat, ajaib besar kasih-Nya. Seringkali kita berbuat salah dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam hati, apapun keadaan kita bisa salah. Sebab memang sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Inilah ciri-ciri manusia yang selalu ikutin dia dalam daging. Dan Rasul Paulus juga katakan di dalam Roma pasal 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini seringkali kita mendapat godaan iblis. Seringkali kita mendapat godaan diri sendiri. Ada pepatah berkata, the greatest enemy is in ourselves. Artinya musuh yang terbesar di dalam kehidupan kita. Itu marilah pentingnya kita selalu bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, dan melangkah di dalam rencana kehendak Tuhan. Sesuai dengan pujian yang sebentar saya akan nyanyikan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Sebab kalau kita hidup tidak turut kehendak Tuhan, berarti kehendak daging itu menuju maut. Upah dosa maut. Kalau menurut kehendak daging bisa cenderung berbuat dosa, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah kita mencari perkenanan Tuhan. Apalagi umur kita sudah semakin singkat, saudara. Usia saya 67 tahun. Bapak Ibu masing-masing sudah lanjut usia, ya. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Apa yang kita harapkan hidup di dalam dunia selain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biar hari-hari kita melangkah minta kekuatan Roh Kudus akan menuntun hidup kita berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin. Apa yang kita cari di dunia ini, Bapak Ibu? Semua keinginan daging. Dan keinginan daging bisa cenderung bisa berbuat dosa. Tapi kita minta sama Tuhan, Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita tidak melangkah menurut apa yang kita mau, supaya kita tidak melangkah menurut daging kita. Tapi biar kita minta, Tuhan, aku mau turut kehendak-Mu Bapa. Ampuni, kita minta ampun segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kita. Seringkali kita berbuat salah tanpa kita sadar, kita jalan sudah melenceng. Tapi untung besar kita punya Yesus yang sangat baik. Kalau sepanjang hari ini ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita mau selesaikan minta ampun sama Tuhan. Biar malam hari sebelum kita berbangun tidur, kita damai dengan Tuhan, komit dengan Tuhan untuk melangkah di dalam kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar
membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mencari perkenanan dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu Tuhan Yesus. Nama yang maha kudus, maha mulia, maha sempurna. Sungguh aku cinta Yesus. Aku mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Sementara kami mau baca firman-Mu, kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran datang dari Engkau. Hidup kami hampa tanpa firman Tuhan. Hidup kami kosong tanpa kebenaran Tuhan. Kami tidak tahu arah hidup kami Bapa. Tuntunlah hidupku sesuai dengan firman-Mu. Ampuni Bapa semua dosaku, semua kelemahanku, semua salahku dan dosaku. Sucikanlah hidupku Bapa, sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku. Roh Kudus berkuasa, bertata di dalam hidupku. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan aku akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa, hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam tanggal 24 Mei 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mencari Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Siapa di antara Bapak Ibu tidak mau damai sejahtera? Pasti setiap kita mau damai sejahtera. Kalau mau damai sejahtera, kata firman Tuhan, mari kita mencari kebenaran dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Yaitu sesuai dengan firman Tuhan tadi saya baca 1 Petrus 4 ayat 2. Menjadi kerinduan kita bersama. Ini menjadi ayat, salah satu ayat favorit saya. Semua favorit saya. Cuma ini yang selalu menyentuh, mengingatkan saya. Yaitu supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Mari kita mencari kehendak Allah. Di dalam kehendak Allah ada sumber kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Mari kita senantiasa sebelum kita berbang tidur, sebelum kita apapun yang kita lakukan, mari kita mencari Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya sumber kebenaran. Tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam dunia. Dunia hanya memberikan kebenaran palsu, kebenaran semu. Masing-masing ngomongnya benarnya dewi, ya. Tapi semua sumber kebenaran itu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Saya mau baca kitab Nabi saya saat yang puji Tuhan, pasal 32 ayat 9 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladamu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku, yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Ayat 20 yang terakhir. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat, di mana terhadap air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Nabi saya, pasal 32 ayat 9 sampai 20. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan, yaitu senantiasa kita mau ada di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Di sini diterangkan, hai perempuan-perempuan berapa kali yang hidup aman, bangunlah dengarkan suaraku. Hai anak perempuan, selalu disebut perempuan. Perempuan adalah kita di gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan baik daripada seorang wanita yang nanti akan berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai laki-laki yang sempurna, mempelai laki-laki yang ajaib, agung, mulia, dan sempurna. Jadi kita dibagikan perempuan-perempuan. Di sini selama kita hidup di dalam dunia, jangan merasa kita hidup di dalam dunia ini penuh aman. Ya, maka dikatakan gentar hai perempuan hidup aman. Karena kita di dalam dunia ini, dunia daerah iblis. Seperti di dalam surat 1 pasal 5 19. Bahwa ketahuilah bahwa kita berasal dari Tuhan. Memang kita berasal dari Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita. Tapi dunia ini diberkuasai si iblis. Oleh itu mari kita sadar dan insyaf. Tidak ada sumber keamanan damai sejahtera di luar Yesus. Sumber damai sejahtera keamanan di dalam kehidupan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yaitu carilah Yesus, karena Dia adalah sumber kebenaran. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita. Bahkan Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Bukan damai sejahtera yang datang dari dunia. Damai sejahtera dunia penuh dengan kepalsuan. Ya, akibat dari manusia berbuat jahat, berbuat dosa. Dia ingin mencari damai sejahtera. Ya, dia berbuat zina, berselingkuh, mencuri, merampok. Itu lihat. Ya, ada seorang menteri. Nah, coba Bapak Ibu lihat itu. Yang sudah ketahuan berapa triliun nih. Pada waktu dia mengambil, tentunya dia pikir daging. Pada waktu dia merencanakan, wah dia akan damai sejahtera. Dia beli mobil, dia mungkin rencana. Itu manusia kedagingan, dikuasai iblis.
Seperti Yudas Iskariot pada waktu melihat Maria Magdalena akan mempersembahkan minyak darwastu. Dia pikirnya hanya mamon uang. Buat apa diberikan kepada Yesus? Lebih bagus jual kepada orang miskin. Pikirnya daging, dunia. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita mencari dunia, daging, dikuasai daging. Ingat kata firman Tuhan. Tidak ada aman di dalam dunia ini. Semua akan gentar dan semuanya akan hancur binasa. Tapi andalkan Tuhan. Maka dikatakan di ayat 11, tanggal kanan dan bukalah pakaianmu, kenakan kabung pada pinggangmu. Pakaian-pakaian bicara kedagingan kita. Tanggalkan kekuatan kedagingan kita. Tanggalkan perkara-perkara dunia. Tapi carilah Yesus. Dan senantiasa Tuhan akan bersama kita. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Maka dikatakan di sini ayat 20 yang terakhir. Berbagai kamu yang boleh menabur di segala tempat. Di mana terdapat air. Terhadap air. Yesus adalah air kehidupan. Kita mencari Yesus. Menabur kita di dalam Yesus. Dan kalau kita di dalam andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang asli. Damai sejahtera yang sempurna datang dari Tuhan. Yaitu oleh karena mari kita sebelum kita berbaring tidur, kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin selama kita menggunakan kedagingan kita mencari damai sejahtera, seringkali kita tidak mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi melalui firman mengajar kita, mari kita mau mencari kebenaran yang sempurna datang dari Yesus Kristus. Biar kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Yaitu supaya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Dalam Amsal Sulaiman pasal 23. Ayat 23. 23 ayat 23. Amsal Sulaiman 23 ayat 23. Belilah kebenaran. Jangan menjualnya. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Kita mencari Yesus sumber kebenaran. Demikian juga dengan hikmat. Didikan dan pengertian. Di dalam Yesus ada hikmat, ada pengertian. Dan malah kita hidup di dalam kehendak rencana Tuhan yang sempurna. Kata di dalam firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dunia akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Melakukan kehendak Allah berarti melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan berjalanlah di dalam kebenaran. Di situ Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan ketentraman hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Belajar membalas cintanya Yesus, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, kalau engkau mencintai aku, kita firman Tuhan, turutilah, lakukan semua perintah Tuhan, yaitu kau mau hidup kehendak Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku mau hidup di dalam firman Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku mau taat sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita mencari Tuhan, dan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera sukacita Tuhan turun bersama setiap kita, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.